Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sufianti dari kelas PGMI 3D dengan NIM 2281070126. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas ulangan tengah semester mata kuliah pembelajaran tematik. Soal yang pertama yaitu tentang kurikulum tematik adalah kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai materi pembelajaran untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak melalui suatu tema atau topik tertentu. Apa sajakah langkah-langkah dalam merencanakan dan mengembangkan kurikulum yang harus dilakukan oleh guru? Jawabannya, merencanakan dan mengembangkan kurikulum adalah tugas penting bagi seorang guru untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kurikulum yang berikut langkah-langkah dalam merencanakan dan mengembangkan kurikulum yang dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama, melakukan asesmen diagnostik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik. Hasilnya akan digunakan sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Yang kedua, mengembangkan modul ajar yang mengarahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Modul ajar yang dikembangkan harus bersifat menarik, bermakna, esensial, menantang, relevan, dan kontekstual, serta berkesinambungan. Yang ketiga, langkah-langkahnya yaitu menetapkan pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Pembelajaran harus disesuaikan dengan tahapan penerapan dan karakteristik peserta didik. Ruang lingkup materi pembelajaran adalah apa yang akan diajarkan pendidik untuk mengajarkan siswanya di kelas. Selanjutnya, pendidik menyesuaikan proses pembelajaran, menyesuaikan produk hasil belajar, dan mengkondisikan lingkungan belajar. Yang langkah-langkah yang keempat yaitu merencanakan penilaian pembelajaran. Penilaian harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran. Langkah yang kelima yaitu melakukan evaluasi terhadap kurikulum yang telah diterapkan oleh guru, gunanya untuk mengetahui keberhasilan implementasi kurikulum dan menentukan perbaikan yang perlu dilakukan. Nah, selanjutnya soal yang kedua yaitu jelaskan 4 landasan pembelajaran tematik beserta implikasinya dengan bahasa sendiri. Jawabannya, landasan yang pertama yaitu ada landasan filosofis. Dalam pembelajaran tematik, landasan ini dipengaruhi oleh 3 aliran. Yang pertama, progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Landasan tersebut lebih ditekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan. Pengetahuan bukanlah suatu yang sudah ada, melainkan suatu proses yang terus berkembang. Implikasinya, siswa disikapi sebagai subjek belajar yang secara kreatif mampu menemukan sendiri pengetahuannya. Landasan yang kedua yaitu ada landasan psikologis. Dalam pembelajaran tematik, landasan ini erat kaitannya dengan psikologi pengembangan peserta didik dan psikologi belajar. Kurikulum yang dibuat harus sesuai dengan tahap perkembangan siswa.
Guru hendaknya menggunakan berbagai strategi dan metode untuk mengajarkan materi pelajaran. Guru juga harus mendorong siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Implikasinya, isi atau materi pembelajaran tematik harus disesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik. Guru harus mampu mengubah perilaku peserta didik menuju pada tingkat kedewasaan baik fisik, mental, moral maupun sosial. Selanjutnya, landasan yang ketiga ada landasan yuridis. Landasan yuridis ini berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Implikasinya, perlu dilakukan perbaikan iklim sekolah, perbaikan sarana dan prasarana, perbaikan sistem pengawasan, dan persiapan siswa masuk sekolah. Selanjutnya, landasan yang keempat ada landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya ini berkaitan dengan kearifan lokal dan kebudayaan daerah. Implikasinya, pembelajaran tematik harus mengintegrasikan kearifan lokal dan kebudayaan daerah agar siswa dapat memahami dan menghargai keanekaragaman budaya Indonesia. Selanjutnya, soal yang ketiga, jelaskan karakteristik pembelajaran tematik beserta contohnya dengan bahasa sendiri. Jawabannya, yang pertama, karakteristik pertama yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa menjadi subjek belajar dan guru sebagai fasilitator. Contohnya, siswa diberikan kesempatan untuk menentukan topik yang ingin dipelajari dan cara belajar yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Karakteristik yang kedua yaitu memberikan pengalaman langsung. Artinya, siswa dihadapkan pada situasi nyata sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang kontekstual. Contohnya, siswa diajak untuk melakukan observasi langsung di lingkungan sekitar untuk mempelajari tentang tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, karakteristik yang ketiga yaitu pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas. Artinya, fokus pembahasan diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. Contohnya, tema kebersihan lingkungan dapat mengintegrasikan materi pelajaran seperti IPS, IPA, dan bahasa Indonesia. Selanjutnya, karakteristik yang keempat ada bersifat fleksibel. Artinya, dapat mengaitkan bahan ajar dengan mata pelajaran, kehidupan siswa, dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa berada. Contohnya, seperti tema pahlawan nasional, yaitu dapat mengintegrasikan mata pelajaran seperti sejarah, seni budaya, dan bahasa Indonesia. Selanjutnya, karakteristik yang kelima ada menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Artinya, pembelajaran tematik dikembangkan dengan berdasar pada pendekatan inquiry discovery, di mana siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi. Contohnya, siswa diajak untuk membuat karya seni yang berkaitan dengan tema yang sedang dipelajari. Selanjutnya, karakteristik yang ke-6 yaitu menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran.
Artinya, pembelajaran tematik menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran sehingga bermakna. Contohnya, tema keanekaragaman hayati dapat mengintegrasikan materi pelajaran seperti IPA, IPS, dan bahasa Indonesia. Selanjutnya, karakteristik yang ke-7 ada bersifat holistik, artinya pembelajaran tematik bersifat terintegrasi dan melihat satu tema dari berbagai perspektif sehingga hasil pembelajaran yang dilaksanakan siswa lebih baik, lebih menyeluruh. Contohnya, tema keanekaragaman budaya dapat mengintegrasikan materi pelajaran seperti sejarah, seni budaya, dan bahasa Indonesia. Selanjutnya, soal yang keempat, yaitu langsung jawaban aja soal nomor 4. Yang poin A, kelas dan tema. Saya ambil kelas 4 SD. Temanya Pulauku Negeriku. Dan poin B, jawaban poin B, rumusan kompetensi dasar dan indikatornya. Kompetensi dasar memahami keanekaragaman budaya, kearifan lokal, dan potensi sumber daya alam di Pulau Jawa. Indikatornya, yang pertama menyebutkan beberapa contoh budaya Jawa. Yang kedua, mengidentifikasi sumber daya alam Pulau Jawa. Yang ketiga, menjelaskan nilai-nilai kearifan lokal di Pulau Jawa. Jawaban poin C, skema keterpaduan materi. Yang pertama ada mengintegrasikan mata pelajaran bahasa Indonesia, IPS, dan IPA dalam tema Pulauku Negeriku. Yang kedua, bahasa Indonesia, menulis cerita tentang budaya Jawa. Yang ketiga, pelajaran IPS, yaitu mempelajari sejarah geografi Pulau Jawa. Dan yang keempat ada mata pelajaran IPA, yaitu memahami ekosistem Pulau Jawa dan potensi sumber daya alamnya. Selanjutnya jawaban poin D, uraian materi per mata pelajaran. Yang pertama, mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu cerita tentang budaya Jawa, contoh upacara grebeg Maulud. Dan yang kedua, menulis cerita tentang pengalaman berkunjung ke suatu tempat bersejarah di Pulau Jawa. Selanjutnya, yang kedua, mata pelajaran IPS, yaitu uraian materinya. Yang pertama, sejarah Pulau Jawa, termasuk kerajaan-kerajaan Jawa. Dan yang kedua, geografi Pulau Jawa, letak geografis dan peta wilayah Jawa. Selanjutnya, uraian materi yang ketiga yaitu tentang mata pelajaran IPA. Uraian materinya, yang pertama, ekosistem Pulau Jawa, mencakup flora dan fauna khas yang pertama itu ekosistem Pulau Jawa, mencakup flora dan fauna. Dan yang kedua, potensi sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, dan pariwisata di Pulau Jawa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.